Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Para ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa melanjutkan kajian tarbiyah kita yang awalnya mungkin hari Kamis dan mohon maaf sekarang berpindah pada hari Senin karena sudah aktif kembali KPM offline di Al-Ukhuwah, sehingga kita menyesuaikan dengan jadwalnya. Para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kemarin telah kita bahas sebuah metode tarbiyah yang itu merupakan di antara kunci kesuksesan dalam tarbiyah adalah bagaimana seorang murabbiyah, seorang pendidik itu memiliki kedekatan emosional dengan anak didiknya, memiliki kedekatan jiwa, kedekatan hati. Dan ini bisa ditempuh diantaranya adalah dengan menggunakan metode bercanda sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhan, yang disitu dapat menciptakan suasana kedekatan, kekeluargaan yang insya Allah apabila anak didik itu dekat dengan kita, maka akan mudah untuk kita arahkan, mudah untuk menerima nasihat kita. Jadi ada metode pendekatan ya, yang terkadang metode pendekatan ini jika suatu anak mungkin ada sebuah masalah yang awalnya mungkin semangat belajar, rajin belajar, namun kok tiba-tiba malas, tiba-tiba lemah semangatnya, mungkin bisa kita panggil empat mata. Maka di antara mengatasi anak-anak yang bermasalah itu kita bisa panggil empat mata, sehingga dalam sekolah itu biasanya ada guru BP atau guru BK-nya, bimbingan konseling ya. Yang mana apabila kita panggil secara empat mata, insya Allah anak akan sedikit atau akan lebih terbuka dan akan menceritakan unek-uneknya. Disitulah tugas seorang murabbiyah memberikan sebuah solusi
apabila anak memiliki masalah ya, terutama yang mengganggu belajarnya di sekolah. Ya. Jadi adanya komunikasi secara empat mata ini terkadang menjadikan ya kita akan semakin lebih dekat dengan anak tersebut. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan kembali membaca kitab Nahwah Tarbiyah Islamiyah yang insya Allah akan kita bahas pembahasan al-adlu bainal aulad, yaitu tentang adil di antara anak didik kita. Ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Beliau muallif mengatakan minal umuril muhimmati fit tarbiyah, di antara hal yang terpenting bahkan sangat penting dalam tarbiyah adalah ada mutafriqati bainal atfali, adalah tidak membeda-bedakan antara anak didik kita. Bisa babi jinsihim, tidak membeda-bedakan jenis kelamin. Mislu tafdilil dzakari 'alal unsa fit ta'amuli awil adiyah. Jadi tidak boleh membedakan anak-anak diri kita, tidak boleh mengutamakan antara yang putra di atas yang putri, atau sebaliknya. Apabila kita adalah seorang ustadzah, maka tidak boleh istilahnya mengistimewakan ya anak didik yang putri daripada anak didik yang putra. Fit ta'amuli, baik dalam apa? Dalam hal muamalah, awil atiyah, atau kalau dalam keluarga ya, anak kita di rumah itu juga harus kita adil dalam masalah pemberian ya. Dan tidak hanya materi saja dalam yang harus kita perhatikan keadilannya, bahkan awil inayah, ini juga yang harus sangat kita perhatikan adalah adil dalam masalah perhatian. Terkadang kita sebagai seorang pendidik merasakan kok kita lebih perhatian dengan si A daripada si B. Bitansyiatil ibn fi muqabili ihmalil bint, atau di sebagian orang tua lebih memperhatikan pertumbuhan anak laki-lakinya daripada anak perempuannya. Kalau dalam Arab jahiliyah zaman dahulu memiliki anak perempuan, mereka merasa memiliki sebuah aib. Berarti mereka apa? Mengubur hidup, bahkan mengubur hidup anak-anak perempuan mereka. Fa inna dzalika kullahu minadh dhulmi. Ini yang harus kita perhatikan, tidak adil kepada anak-anak kita di rumah atau anak didik kita di sekolah, tidak adil dalam muamalah, tidak adil dalam pemberian, dalam hal lain sebagainya. Ini adalah di antara atau termasuk sebuah kezaliman. Karena secara bahasa al-adlu diddud dzulm, adil itu secara bahasa adalah lawan dari kezaliman. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya kita setiap muslimah, setiap mukminah ya, itu harus berusaha menjauhi kezaliman sejauh-jauhnya.
Kenapa harus kita jauhi? Karena ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kalau kita ingin di alam kuburnya nggak gelap, di hari kiamat ketika dibangkitkan nggak gelap di neraka, maka kita harus berusaha adil dan berusaha menjauhi kezaliman. Sehingga pembahasan ini sangatlah penting, karena tidak dipungkiri terkadang kita sebagai orang tua gak sadar cenderung lebih menyayangi sebagian anaknya dibandingkan sebagian yang lain. Ya, yang itu ya mungkin kalau dalam hal perasaan, kalau perasaan itu kan memang susah. Kalau untuk adil itu adalah sesuatu yang ya hampir mustahil, atau kita katakan mustahil, karena perasaan nggak bisa membagi rata. Namun yang jadi masalah adalah dalam hal sikap. Sebagaimana walan tastati'u an ta'dilu walau harastum. Dalam Al-Quran saja ya, bagi seseorang yang memiliki istri lebih dari satu, walan tastati'u an ta'dilu walau harastum, kalian tidak akan mampu adil meskipun kalian berusaha sekuatnya. Para ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud tidak mampu adil di sini adalah tidak mampu adil dalam mahabbah, dalam kecintaan, dalam hal perasaan. Tapi kalau dalam hal yang lain itu harus harus adil. Sebagaimana Rasulullah pernah bercerita kepada Aisyah bahwasanya Khadijah itu adalah istri yang paling Rasulullah SAW cintai. Juga Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Namun perasaan ini terkadang kalau nggak hati-hati bisa dicerminkan dalam dalam sikap. Tercermin dalam sikap ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kenapa para ustadzah yang dirahmati Allah, apa bahayanya tidak adil antara anak-anak kita di rumah dan anak didik di sekolah? Ternyata sikap tidak adil ini bisa menimbulkan kecemburuan, bisa menimbulkan perasaan iri hati, bahkan kedengkian antara anak yang satu dengan anak yang lain. Cemburu, iri hati, dengki karena disebabkan karena sikap tidak adil orang tua. Nah, kalau sudah anak itu iri hati, dengki karena orang tuanya nggak adil, apa akibatnya? Akibatnya anak susah diatur, kurang hormat dengan orang tua, kurang hormat dalam kepada guru. Karena dimulai dari anggapan bahwasanya nggak adil. Kita pun dulu para ustadzah, pernah nggak kita merasakan demikian? Pernah nggak kita merasakan seolah-olah ada perasaan orang tua itu lebih sayang ke kakak atau lebih sayang ke adik? Bahkan ketika kita sekolah mungkin ada perasaan yang mendapati guru kita mungkin terlihat lebih sayang atau lebih perhatian dengan teman kita.
Maka apa? Ini yang menjadikan sebagian orang tidak sadar, sehingga ada istilah anak emas, anak favorit, ya. Padahal hal ini bisa menimbulkan permusuhan antara apa? Anak didik kita. Bahkan hubungan kakak dan adik menjadi tidak baik, ya, tidak harmonis. Maka para ustadzah yang dirahmati Allah, yang harus kita perhatikan, senantiasa muhasabah, introspeksi diri. Apakah kita sudah berlaku adil terhadap anak-anak kita atau belum? Karena apa? Tidak boleh istilahnya berat sebelah, mengesampingkan anak yang lain. Contohnya apa? Contohnya mungkin kalau anak didik kita, kalau anak yang mungkin kita punya perhatian lebih, kalau bertanya kita tanggapi. Namun kalau anak yang lain yang kita mungkin anyel, kalau bertanya mungkin kita acuhkan, tidak kita tanggapi. Ya. Dahulu Rasulullah SAW saja pernah Allah tegur dalam surat Abasa, ya, Abasa wa tawalla, ya, Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta. Siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum, ya. Ya, ketika Abdullah bin Umi Maktum itu datang minta penjelasan kepada Nabi, minta dibimbing, tapi apa? Nabi bermuka masam dan berpaling. Karena pada saat itu Rasulullah SAW sedang mendakwahi para pembesar Quraisy. Beliau SAW sangat berharap para pembesar ini masuk Islam, karena pengaruhnya sangat besar. Biasanya kalau para pembesar itu masuk Islam, maka apa? Maka akan banyak masyarakat yang ikut masuk Islam. Dan ternyata apa? Allah tegur, ya, bahwasanya apa? Bahwasanya syariat ini adalah untuk semua kalangan, baik pembesar maupun apa? Maupun orang biasa. Ya. Dan para ulama pun menjelaskan sebenarnya Abdullah bin Abi Umi Maktum ini ketika minta penjelasan kepada Rasulullah, karena beliau buta, ya mungkin nggak tahu kalau Rasulullah ternyata sibuk, ada tamu para pembesar. Bukan berarti Abdullah ini ya tidak punya adab, tapi apa? Karena ketidaktahuan. Para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang harus kita perhatikan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, liman arada ay yashhadahu ala atiyatin, orang yang ingin ya memberikan pemberian aqtahali ahadi auladihi. Jadi ingin Rasulullah menjadi saksi bahwa ia ingin memberikan sebuah pemberian kepada salah satu dari anaknya. Kemudian Nabi bertanya, aqulu waladika nahalta mislahu? Nabi bertanya, apakah setiap anakmu kamu berikan yang semisal? Ngasih apa itu yang ngasih pemberian? Nabi bertanya, apakah setiap anakmu kamu berikan yang semisal atau salah satu saja? Qala la. Ternyata orang tersebut mengatakan tidak.
Qala, maka Nabi bersabda, farji'hu, kembalikan. Jangan kamu beri satu saja tapi yang lain tidak diberi. Itu adalah termasuk kezaliman, termasuk tidak adil. Kalau gitu maaf, jangan kamu lakukan farji'hu, jangan pilih kasih. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari, kitab hibah dalam pemberian, dan juga kitab dalam Sahih Muslim dalam kitab Al-Hibah juga. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, hibah, sebuah pemberian, harus diberikan secara adil atau sama rata. Meskipun boleh membedakan jika ada alasan tertentu. Ya, contohnya anak yang lain punya suatu kebutuhan yang lebih dibandingkan yang lain. Yang penting adil, dan adil itu kan tidak harus sama. Sebagaimana kita kalau memberikan uang saku kepada anak-anak kita, tentunya anak SMA beda dengan SMP, dengan SD, dengan TK. Ya. Dalam riwayat lain, alaka waladun siwahana, apakah kamu punya anak lagi selain ini? Qala na'am, iya. Faqala akulluhum wahabta lahu misla hada, apakah kamu, ya, apakah semua anakmu kamu berikan hal ini semuanya? Qala la, orang tersebut mengatakan tidak. Kemudian Nabi bersabda, qala fala tashhadni idan, maka apa? Maka jangan kamu jadikan saya untuk menjadi saksi atas pemberianmu ini. Fa innila asyhadu ala jurin, karena aku tidak akan bersaksi pada suatu kezaliman. Wal juru adzulmu, jadi al-jur itu adalah kezaliman. Wa qad jaa'a an-nasu sharihan fil amri bil adli. Dan di sini Ustazah ada dalil yang tegas, yang jelas, yang gamblang. Fil amri bil adli, dalam perintah apa? Perintah berbuat adil bainal auladi wal abna, ya, antara anak-anak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'dilu baina auladikum, i'dilu baina abnaikum, berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Dan kata al-walad di sini yutlaku ala dzakari wal unsa, adil baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini sebuah hadis yang memberikan faedah bagi kita untuk senantiasa introspeksi apakah sudah adil atau belum. Maka apa? Maka ini yang harus kita perhatikan, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nablisi, telah menjelaskan bahwasanya apa? Pilih kasih orang tua terhadap anaknya itu akan menimbulkan permusuhan, kedengkian, kebencian di antara sesama anak-anak itu sendiri. Kemudian akan selanjutnya berubah menjadi apa? Pemutus hubungan keluarga, pemutus silaturahmi, yang disebabkan oleh apa? Sikap pilih kasih orang tua mereka.
Maka dalam hadis tersebut Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya dalam hadis ini ditunjukkan bahwa sudah selayaknya untuk disamakan dalam pemberian itu kepada anak-anaknya, dengan cara memberi masing-masing anak sama seperti apa yang diberikan kepada yang lainnya, tidak boleh dilebihkan, ya, disamakan antara pemberian untuk anak laki-laki dan perempuan. Dan berbuat adil itu juga harus diperhatikan dalam nafkah, hadiah, pakaian, atau kebutuhan yang lainnya, ya. Karena kalau melebihkan salah satu di antara anaknya, ini adalah apa? Sebuah kezaliman, sebuah apa? Kezaliman. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif kembali melanjutkan, wa mimma yanbaghi al-intibahu lahu al-adlu baina afradil jinsil wahid. Dan di antara yang seharusnya diperhatikan adalah adil antara afradil jinsi wahid, antara anak-anak. Wa kadzalika adamul inayati zaidah bi ba'dil auladi aksara min ghairihim. Dan tidak ada perhatian lebih kepada sebagian anak yang melebihi sebagian yang lain. Au duhurul mahabbah az-zaidah, atau menampakkan kecintaan yang berlebih. Hatta wa in kana laha ma yasuha, meskipun di sana ada apa? Faktor-faktor yang membolehkan. Wa la'alla fi qissati Yusuf alaihi salam wa ma fa'alahu ma'ahu ikhwatuhu ma yubayyinu dzalika. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan kisahnya Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya, inilah yang menjelaskan pentingnya sikap adil dan tidak menampakkan perasaan lebih kepada anak yang lain, kecintaan yang lebih. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat yang ke-8, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Kita lihat bagaimana saudara-saudara Yusuf mengatakan, idh qalu, ketika saudara-saudara Yusuf mengatakan, la yusufu wa akhuhu, sungguh Yusuf dan saudaranya. Siapa saudaranya? Bunyamin. Naam, sahih. Ahabbu ila abina minna, lebih apa? Lebih dicintai oleh bapak kami daripada kami. Timbul perasaan demikian. Summa tahamu abahum biqaulihim, bahkan sampai pada apa? Mereka saudara-saudara Nabi Yusuf bahkan apa? Menuduh bapak mereka sendiri dengan mengatakan, inna abana lafi dhalalim mubin, sungguh bapak kami berada dalam kesesatan yang nyata. Sampai apa mengatakan, bapak kami ini sesat ini karena pilih kasih, lebih mencintai Yusuf dan saudaranya Bunyamin daripada kami. Apa dampaknya? Sumaktarahul halla biqaulihim, kemudian
mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf bermusyawarah, bahkan sampai pada sebuah saran atau pendapat untuk menyelesaikan hal tersebut. Apa sarannya? Uqtulu Yusufa awit rahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kita bayangkan sampai adanya apa? Pendapat uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Inilah Ustazah, kalau ya sebab ketidakadilan dan itu menimbulkan perasaan dengki iri hati, itu akan apa? Akan menyebabkan sebuah kerusakan. Bahkan di sini apa? Menyebabkan apa? Dengki iri hati, bahkan ada pendapat bunuh saja. Ini yang kita dapati kalau apa? Kalau seorang guru, seorang murabbi mungkin pilih kasih dengan apa? Salah satu anak didiknya, itu terkadang menjadikan anak didik yang kita kasih perhatian lebih, ya kita lebih sayang kepadanya, lebih kita perhatikan, ini terkadang justru malah apa? Dibully, ya, dibully dan mengatakan kamu kan murid kesayangan, saya enggak. Bahkan apa? Banyak dibenci oleh apa? Teman-teman yang lainnya. Karena apa? Karena kita ada perasaan yang tidak suka tersebut atau dengki dan iri hati. Maka kesimpulannya, fa inna idharal hubbi wal inayati bi ba'dil auladi dunal akharina yulidul dhaghain. Bahwasannya idharul hub menampakkan apa? Kecintaan, wal inayati dan menampakkan perhatian, ya perhatian yang lebih kepada sebagian anak di atas sebagian yang lain. Nah, ternyata menampakkan kecintaan yang berlebih atau perhatian yang lebih kepada sebagian anak, yang lain tidak. Yulidu dhaghaina, akan menimbulkan perasaan dendam. Menimbulkan apa? Adanya perasaan dengki, iri hati, bahkan dendam. Wa qad yahmilu ba'duhum 'alal kaidi lil waladil mufaddal. Bahkan apa? Ya, adanya perasaan menampakkan kecintaan dan perhatian yang berlebih ini bahkan terkadang membawa kepada sebagian anak-anak yang lainnya untuk berbuat makar. Alal kaidi, berbuat apa? Makar. Lil waladil mufaddal, akan berbuat makar, ya, ingin mencelakakan atau membuat sesuatu yang bisa apa? Melepaskan atau melampiaskan kedengkian dan amarah mereka kepada apa? Kepada anak yang dilebihkan ini. Hatta yatakhallasu minhu, sehingga apa? Mereka bisa lepas darinya. Wa qad takunu hunaka, meskipun di sana para ustadzah yang dirahmati Allah, musawwighatun haqiqatun, meskipun ada hal-hal yang membolehkan lihada tafdil, hal-hal yang membolehkan untuk apa? Untuk melebihkan min kibalil abi, dari apa? Dari orang tua. Terkadang ada hal-hal yang memang membolehkan, seperti mungkin anak ini, ya, anak ini adalah anak yang lemah atau baru sakit yang butuh perhatian lebih. Ada sebagian anak-anak
yang butuh perhatian lebih dari hal yang lain, berkebutuhan khusus, ya. Namun apa? Lakinnal aulada ghaliban la yatafattanu dzalik. Tapi terkadang pada umumnya anak-anak itu nggak paham kenapa Pak Ustadzahnya itu perhatiannya lebih kepada si A si B. Anak-anak nggak paham. Padahal secara asalnya memang apa, anak ini butuh untuk diperhatikan lebih. Ada hal yang membolehkan atau memang ya harus ada perhatian lebih. Namun yang namanya anak-anak ya umumnya nggak paham kenapa Kak Ustadzahnya itu ada perhatian lebih kepada ya si A si B. Beda kalau sudah dewasa. Kalau sudah dewasa mungkin ya ada apa? Ada sedikit pemahaman kenapa kok ada perhatian lebih. Fal adlu matlubu laisa qasiran 'alan nahiyatil madiyah. Sehingga ustadzah yang dirahmati Allah, maka adil yang dituntut itu tidak hanya terbatas pada sisi materi saja. Ya, kalau materi kan mungkin kakak dibelikan sepeda, masa adik nggak dibelikan? Kakak dibelikan baju baru, adik kok nggak dibelikan baju baru? Terkadang anak-anak kita di rumah pun apa juga merasa kalau beli barang itu ya harus apa? Harus semuanya diberikan. Kalau enggak kan nanti bisa rebutan di rumah. Ini adalah masalah apa? Materi. Kalau diberikan suatu barang, suatu mainan atau sepeda atau baju, kita berusaha untuk memberikan semuanya. Mungkin ketika ayah baru safar terus apa? Memberikan oleh-oleh berupa mainan, kita usahakan semuanya diberikan. Itu adil dalam sisi apa? Materi. Namun tidak hanya sebatas madiyah saja. Wa innama yatajawazu dzalika ilan nawahil ma'nawiyah. Bahkan hal itu lebih ya. Bahkan apa? Tidak hanya sisi materi tapi bahkan sampai pada sisi-sisi maknawi. Gak hanya materi tapi maknawi. Apa contohnya? Beliau memberikan contoh di sini. Kan bisatil wajhi. Ini ustadzah, seperti apa? Wajah yang ceria, wajah yang senyum. Terkadang seorang guru, seorang murabi kalau dengan si A tersenyum, ya, wajahnya apa? Sumringah, berseri-seri. Tapi kalau berhadapan si B dengan anak si B di sini apa? Kok bermuka masam, anyel. Jadi adil nggak hanya materi tapi adil dalam apa? Dalam akhlak, dalam muamalah. Kalau kita dengan si A, anak A dengan anak B juga apa? Kalau senyum maka harus senyum ke semuanya. Berwajah ceria kepada semua anak, nggak pilih kasih. Wa tauzi'un nadharat wal ibtisamat. Bahkan ustadzah yang dirahmati Allah, adil itu dalam maknawi ya, bahkan apa? Adil dalam menatap. Nah ini dalam apa? Dalam tatapan dan senyuman. Maka ustadzah yang dirahmati Allah termasuk adil di kelas, adil dalam memandang anak-anak di
kelas. Jadi ustadzah yang terhormati Allah, ketika kita ngajar, mungkin jangan hanya fokus yang depan saja, tapi belakang juga kita pandang. Ketika kita mengajar, jangan fokus yang kanan saja, tapi apa? Yang kiri juga apa? Kita pandang. Sehingga ketika mengajar, bahkan ketika berdakwah, itu bagaimana seorang murabbi, seorang guru itu apa? Bisa memandang rata ke semua anak didiknya. Terkadang anak itu kan apa? Kritis ya. Ustadz, ustadzah, kok yang dipandang sebelah kiri terus, sebelah kanan nggak dipandang? Tabiatnya anak, ustadzah yang terhormati Allah, tabiatnya anak itu kalau sering dipandang itu seneng, karena merasa apa? Diperhatikan. Makanya dalam metode ilqa, dalam apa? Dalam penyampaian, dalam pengajaran itu apa? Itu ada materi yang namanya apa? Memandang jamaah, menandang anak didik itu dengan sama rata, merata, semuanya dipandangi, dan tatapan itu akan membekas pada diri anak. Anak merasa diperhatikan. Ya. Bahkan ustadzah yang terhormati Allah, mungkin ketika anak baru, ketika anak didik baru itu apa? Itu juga kita harus berusaha mengenal dan hafal semua nama. Ya, mungkin ketika awal perkenalan kita sudah hafal, oh ini namanya ini si A, namanya ini si B ini. Tapi terkadang lupa. Oh iya, tadi namanya siapa nak tadi? Mungkin anak itu ada perasaan, kok nggak hafal sih ustadzah nama saya? Apa saya kurang diperhatikan? Jadi seorang guru itu juga ketika tahu nama murid, karena kan mungkin kalau ya di mana di sebuah lembaga yang muridnya banyak sekali, terkadang sebagian guru itu apa? Nggak hafal nama murid, nama mahasiswa. Terkadang cuma ya akhi atau ya ukhti, ya walad, ya. Cuma dipanggil apa? Nggak dipanggil namanya. Padahal kalau dipanggil namanya itu ya, murid merasa senang sekali, merasa diperhatikan. Ya, jadi menatap dengan rata, dengan adil itu adalah penting sekali. Tauzi'un nadharat wal ibtisamat, bahkan apa? Membagi senyuman. Ya. Bal hatta ma yukallifu bihi minal a'mal. Bahkan ustadzah yang dirahmati Allah juga harus adil dalam memberikan beban tugas. Kalau memberikan PR itu juga harus adil. Jangan pilih kasih, oh ini anak ini nakal, susah diatur, kasih tugas yang banyak sekalian. Wasairu ma yahtaju ilaihil atfal minal umuril madiyati wal umuril ma'nawiyah. Intinya adil pada seluruh apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, baik perkara yang sifatnya materi atau perkara yang sifatnya maknawi. Jadi yang sifatnya materi itu saja harus adil, ya. Demikian pula masalah maknawi, akhlak kita, ya, perhatian kita, ya. Wal adlu ma'al atfali, dan jika seorang pendidik itu bisa adil terhadap anak-anaknya, maka apa? Yu'asilu hadzal khuluqa fihim, maka apa? Ini akan bisa menanamkan sifat adil kepada anak didik kita.
hatta yata'amalu bihi fima bainahum. Kalau kita adil dengan anak didik kita, ini akan melatih sifat adil mereka ketika mereka bermuamalah antara sesama teman mereka. Inilah yang harus senantiasa kita perhatikan. Para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah adil ini sangat sekali lagi sangat penting sekali terutama dalam menjaga perasaan anak didik kita. Bagaimana menjaga perasaannya, bagaimana menjaga kerukunan, persatuan, antara sesama teman. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan sifat adil ini kepada anak-anak kita di rumah dan juga anak didik kita di sekolah, dengan harapan ini menjaga istilahnya kerukunan, persatuan. Bahkan ustadzah terkadang suatu saudara antar saudara itu cekcok, berantem, kan banyak sekarang banyak permusuhan karena masalah warisan. Warisan. Karena sebagian orang tua terkadang sudah bagi-bagi dulu. Sebelum meninggal, sebelum wafat sudah bagi-bagi dulu. Nanti kalau saya sudah nggak ada, maka si A atau anak saya yang A dapat sawah ini, nanti kamu dapat pekarangan, nanti kamu dapat rumah. Sebenarnya boleh nggak ustazah seperti itu? Boleh nggak warisan dibagi rata? Nggak boleh karena secara hukum warisan itu harus dibagi sesuai syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu ketika orang tua nanti saya nggak ada, kamu dapat ini, itu namanya masih warisan karena diberikannya nanti ketika sudah wafat. Itu bukan hibah. Jadi sebagian orang tua mengatakan demikian nanti biar anak-anak itu nggak bertengkar, nanti akan saya bagi rata saja. Antara anak perempuan saya bagi rata biar nggak bertengkar, atau saya bagi ketika masih hidup. Sebagian beralasan demikian. Padahal secara syariat warisan itu harus diberikan sesuai dengan jatahnya yang tersebut dalam Al-Quran, dalam hadis. Kalau pengen dibagi rata, harus dengan sepertujuan semua ahli waris. Meskipun seperti itu juga harus dibagi dulu secara syariat biar tahu bagiannya berapa. Kalau ada yang mungkin nggak apa-apa, bagian saya dikasihkan si A, dikasihkan si B. Tapi pertama kali harus dibagi secara syariat. Itulah adil. Jadi adil itu nggak harus sama rata, tapi adil itu adalah sesuai dengan syariat. Kenapa kok anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan? Karena nafkah itu adalah tanggung jawab anak laki-laki. Dalam hibah aja itu harus diperhatikan unsur keadilannya. Jadi semoga ketika kita senantiasa muhasabah
introspeksi ya rasa adil kita baik dalam materi atau dalam maknawi. Mudah-mudahan ini adalah suatu metode dalam tarbiyah yang menjadikan anak-anak itu bisa mudah diatur, diberikan nasihat, ya, juga menjaga hubungan, ya, persatuan, kerukunan antar anak didik kita. Demikian para ustadzah, mungkin ini materi yang bisa kita sampaikan. Ada sedikit waktu, barangkali ada sesuatu yang mungkin ditanyakan atau kita diskusikan, kita persilahkan. Monggo. Ye, monggo. Saya itu seringnya Ye. sama anak yang balita dan kakaknya yang sudah besar itu, ada memang beda misalnya dalam hal jajan. Ye. Itu kan kadang nangis, terus belinya macam-macam gitu. Ye. Tapi anak yang besar itu cuma dibeliin ya mungkin nggak sama dengan adiknya gitu. Ye. Kadang adiknya itu kakaknya itu juga bilang, itu adik kok dibeliin ini kok aku enggak kayak gitu tuh gimana Ustaz maksud Loli terhadap anak? Iya. Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus sekali dari Ustazah. Iya. Tadi sudah kita singgung bahwasannya memang di sana ada hal-hal yang membolehkan untuk kita lebihkan perhatian ataupun materi kepada sebagian anak daripada yang lainnya. Contoh yang mudah adalah mungkin ketika anak kita sakit. Biasanya ketika anak sakit itu kan kita berikan perhatian yang lebih. Ya. Kita perhatikan perhatian yang lebih, bahkan setiap permintaan anak kita berikan agar cepat sembuh. Nah, ini terkadang anak yang lain jadi pengen apa ya saudara? Pengen sakit tuh ya, pengen sakit biar nanti dibelikan sama itu ya, kayak adiknya atau kayak kakaknya. Jadi memang secara asal ada hal-hal yang membolehkan untuk kita lebihkan, ya seperti tadi. Seperti Seperti ya anak kita tadi yang masih balita, karena masih kecil, ya masih ya merengek, kadang malah nangis, ya. Maka dalam hal ini sebenarnya tidak masalah kalau seandainya kita lebihkan dalam hal jajan, ya. Namun yang jadi masalah ya tadi, kadang anak itu nggak paham kenapa kok adiknya itu diberikan lebih jajannya, ya. Maka bisa kita pahamkan, ini kan adik masih kecil, masih belum paham, ya. Dan kita berikan pengertian yang lainnya. Yang terpenting jangan istilahnya ya terlalu sangat berlebihan dalam perbedaannya, ya. Maksudnya jangan jomplangnya atau condongnya itu jangan melewati batas. Tapi kalau yang Ustaz tadi sampaikan, yang penting itu ya sewajarnya saja, ya. Dalam hal kita lebihkan tadi jajannya sewajarnya, jangan terlalu istilahnya kelihatan banget atau perbedaannya jauh sekali yang menjadikan si kakak itu jadi kepingin juga atau merasa mungkin ya tadi merasakan ada pilih kasih atau yang lainnya. Karena memang kita maklumi anak kita yang masih kecil itu belum paham masalah seperti itu. Kenapa kok Umi
ngasih apa yang berlebih. Dan memang anak itu sangat kritis, ya. Sebagaimana contoh, ya anak saya yang masih 2,5 tahun, itu biasanya kita ketika memasukkan jarinya ke mulut, itu biasanya kita larang nggak boleh. Karena apa? Karena nanti kalau masukkan tangan ke mulut ada kuman, nanti perutnya sakit, demikian. Dan akhirnya anak saya yang 2,5 tahun ini berhujah, beralasan, itu Didik boleh, kok boleh memasukkan tangan ke mulut, kok kakak nggak boleh, malah gitu. Kakak kok nggak boleh? Kan yang kecil kan masih baru sekitar 3 bulan, kan masih senang-senangnya masukkan tangan ke mulut, ya. Kenapa Didik kok boleh? Ya kita beri perhatian. Ini Didik kan masih kecil, nggak paham, ya. Yang penting dalam kasus tadi, ustadzah yang terhormati Allah, yang penting kita kasih pengertian. Kasih pengertian tadi. Alasannya ini penting. Biar Biar anak kakak itu nggak salah persepsi, salah pandang. Yang penting kita berikan pengertian kenapa Umi melakukan demikian. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nonton balik? Nggih. 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 Ya. Kalau kita mensikapi demikian, maka Maka sikap yang terbaik adalah qanaah dan menerima, dan kita meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus diperhatikan di sini sebenarnya orang tua ketika menghibahkan, memberikan sesuatu, istilahnya sudah dibagi sejak hidup, itu memang tidak harus sama rata, sebagaimana ada anak SD, SMP, SMA, kuliah, bisa dibagi karena karena kebutuhan tadi. Sebagaimana mungkin melebihkan anak laki-laki, ya, dari anak perempuan mungkin ini anak laki-laki ini tanggung jawabnya besar, menafkahi, ya. Sedangkan yang anak perempuan mungkin kehidupannya sudah berkecukupan, sudah ditanggung oleh suaminya, gitu ya. Jadi kalau kita mendapatkan seperti itu, ya sudah dibagi sama orang tua, maka kita ridho, qanaah, ya ikhlas, dan yang penting adalah keberkahannya. Di sisi lain, orang tua harus juga bersikap adil dalam memberikan materi atau hibah tadi, ya. Dan adil itu tadi? Tidak harus sama. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kalau warisan itu pemberiannya itu adalah diberikan setelah orang tua wafat. Jadi ketika orang tua wafat, itulah warisan peninggalan. Beda dengan hibah. Jadi hibah itu Hibah itu diberikan ketika orang tua masih hidup. Jadi sudah dibagi-bagi dulu. Dibagi-bagi dulu. Nih sertifikatnya tanahnya, nih sertifikat rumahnya, nih sertifikat kendaraannya, itu namanya hibah. Ya. Namun sebagian orang tua mencampur adukkan antara hibah dan warisan, dengan mengatakan nanti kalau saya meninggal kamu dapat ini, ya.
Itu padahal apa? Itu adalah sebenarnya warisan, tapi apa? Ia campur adukan antara hibah dengan warisan. Apa? Iya, kalau dasarnya iya. Kalau warisan, ya, warisan itu adil, dikatakan adil adalah sesuai dengan syariat, ya. Seperti apa? Anak laki-laki 2 kali lipat dengan perempuan. Dan kalau dalam masalah pemberian adil itu apa? Tidak harus sama, ya, dan tidak harus anak itu 2 kali lipat dari anak perempuan. Itu tidak harus, ya. Bisa jadi apa? Anak perempuan ini lebih butuh daripada anak laki-laki. Jadi adil di sini apa? Ya tadi lebih fleksibel dalam artian apa? Tidak harus sama, tapi semuanya itu apa? Disesuaikan. Salah satunya adalah bisa disesuaikan dengan kebutuhan tadi. Sebagaimana contoh apa? Uang jajan antara SD, SMP atau SMA. Gitu nih. Jadi adil bukan kalau dalam hibah nih, bukan apa? Bukan berarti harus anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi beda nih. Beda nih antara warisan dan hibah tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup? Atau ada lagi? Cukup ya? Iya. Iya. Insya Allah kalau hari Senin Insya Allah sakit. Iya. Karena kebetulan Selasa sampai Sabtu itu hampir apa? Jam-jam segini, jam 10 ya. Sampai 2 itu ada ngajar MA gitu. Jadi insya Allah sakit. Mungkin diselesaikan dulu. Nanti kalau mungkin pembahasannya sudah selesai, nanti bisa mencari kitab yang lain atau materi yang lain. Demikian Ustazah yang terhormati Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Nas'alullah ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.